Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Imron. Nah, kali ini kita masuk di pembelajaran 4, tema 2D, subtema 1. Hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, tapi sebelum kita mulai belajar, jangan lupa yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa di like juga. Nah, kita berdoa dulu ya. Pertama, kita akan membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, kita membaca doa supaya kita dipermudahkan seluruh urusan. Dan yang ketiga, kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan lingkungan tidak sehat dalam bentuk laporan sederhana. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Kita langsung mulai belajar ya. Ayo menulis. Nah, di sini ada gambar. Ya, ada gambar. Kalian amati dulu nih gambarnya. Ini ada gambar rumah. Kemudian lihat halamannya. Apakah halamannya bersih? Atau halaman rumahnya kotor? Halaman rumahnya kotor nih. Banyak sampah. Ya, kemudian di sini pot bunganya juga nih jatuh. Ya, kotor jadi halamannya. Kemudian kita baca nih cerita yang ada di sampingnya. Halaman rumah Nina tampak kotor, rumput dan tanaman tidak terawat. Banyak sampah berserakan, sampah dihinggapi lalat. Halaman rumah yang kotor menjadi sarang penyakit. Jadi cerita ini menjelaskan gambar yang ada di samping ini ya. Rumahnya, halamannya kotor, kemudian rumput dan tanamannya tidak terawat, banyak sampah, kemudian banyak lalat, dan ini akan menyebabkan banyak penyakit. Nah, kemudian coba kalian buat pertanyaan tentang teks cerita di atas tadi yang sudah kita baca sama-sama. Kalian membuat pertanyaannya harus sesuai dengan teks cerita ini ya. Contohnya seperti ini Pak Imran contohkan. 1. Apakah halaman rumah Nina bersih? Coba kita lihat di teks cerita ini. Halaman rumah Nina tampak kotor. Nah, berarti benar pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini jawabannya ada di teks cerita di atas. Pertanyaannya yang sudah Pak Imron buat, apakah halaman rumah Nina bersih? Jawabannya apa? Tidak, halaman rumah Nina tampak kotor. Seperti itu. Jadi kalau kalian membuat pertanyaan dari suatu teks cerita, jawabannya harus ada di teks cerita ini ya, seperti itu. Sekarang coba Pak Imron contohkan lagi nomor 2. Apakah rumput dan tanaman Nina tidak terawat? Kita lihat, ada nggak jawabannya di teks cerita ini? Rumput dan tanaman tidak terawat. Nah, di sini ada jawabannya. Berarti pertanyaan yang sudah Pak Imron buat ini benar ya, karena jawabannya ada di sini. Kemudian yang ketiga, ini contoh pertanyaan yang sudah Pak Imron buat sesuai dengan teks cerita di atas ini.
Apakah apa yang dihinggapi lalat? Nah, apa yang dihinggapi lalat coba di sini? Sampah dihinggapi lalat. Jadi jawabannya adalah sampah. Nah, benar nih, jawabannya ada di teks cerita di atas. Jadi, dalam membuat suatu pertanyaan yang sesuai dengan teks cerita, berarti jawabannya harus ada di teks cerita itu ya. Gak boleh asal buat pertanyaan tapi jawabannya gak ada di teks cerita. Jadi pertanyaan yang dibuat itu jawabannya harus ada di teks cerita ini. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Kita lanjut. Nah, di sini ada gambar. Ada gambar apa ya? Ini di ruang tamu ya, di ruang tamu. Kemudian kita lihat nih. Kira-kira ruang tamu ini tempatnya rapi, bersih, atau malah tempatnya berantakan dan kotor? Coba kalian amati. Apakah banyak sampah di sini? Apakah mainannya itu tersusun dengan rapi? Coba kalian amati. Nah, setelah kalian amati, kalian buat cerita berdasarkan gambar ini ya. Coba kalian buat ceritanya. Nanti kalau sudah buat, dikirim ke WA Group aja ya, WA Group kelas 2. Pak Imran tunggu. Nah, sekarang ayo mengamati. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Misalnya, bekas kemasan makanan dan minuman. Pada bangun datar, terdapat sisi, sudut, dan titik sudut. Perhatikan gambar berikut. Sekarang kita akan belajar tentang bangun datar ya. Tapi sebelumnya Pak Imran sudah mengajari kan bangun datar itu apa. Berarti kalian sudah mengerti apa itu bangun datar ya. Bangun datar itu berarti permukaannya datar dan tidak ada ruang di dalamnya. Itu namanya bangun datar. Kemudian sekarang kita akan belajar yang mana sih sisi, sudut, dan titik sudut. Ini adalah contoh bangun datar. Sekarang kita lihat yang mana sudut. Ada yang tahu nggak sudut itu yang mana? Sudut itu adalah yang ini. Nah, yang lancip ini. Tetapi jangan ini. Kalau yang ini namanya titik sudut. Ya, kita buat garis dulu. Set garis. Agak melengkung ya. Agak melengkung. Ini yang namanya sudut. Nah, ya, dari sini sampai sini ini namanya sudut. Garis ini dibuat sendiri. Ini namanya sudut. Ini juga kalau kalian garis seperti ini. Set. Nah, ini namanya sudut. Ini juga sudut. Di sini juga sudut yang ada lancipnya ini. Jadi ada berapa sudut kira-kira di sini? 1, 2, 3, 4 sudut. Ada 4 nih sudutnya. Ya. Jadi kalian perhatikan sudut itu adalah ini. Maksudnya dari sini sampai sini. Ya, dari sini sampai sini. Kalian jangan menunjuk ke sininya. Kalau ini namanya titik sudut, bukan sudut. Kalau dari sini sampai sini namanya sudut. Seperti itu ya. Selanjutnya, titik sudut. Yang mana titik sudut? Ini dia titik sudut. Ini namanya titik sudut yang paling lancip. Ini titik sudut. Ini juga titik sudut. Ini juga titik sudut. Jadi ada 4 titik sudut. Kemudian kita akan belajar sisi. Sisi adalah bagian ini. Set.
Ini dia sisinya, sisi dari bangun datar. Ini juga sisi. Ini juga sisi. Dan ini yang di bawahnya juga sisi, ya. Jadi di sini ada berapa sisi? 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi, dan 4 sisi. Ada 4 sisi. Kemudian di sampingnya, ini adalah contoh bangun datar juga. Bentuknya segitiga. Kalau ini tadi persegi panjang. Kalau ini segitiga. Kemudian kita tentukan juga yang mana sudutnya. Sama seperti yang ini tadi. Kita buat dulu garis agak melengkung di sininya. Nah, seperti ini kita buat garis. Sudutnya adalah dari sini sampai sini. Ini adalah sudut. Kira-kira selain ini apakah ada lagi sudutnya? Ada, ini dia sudutnya. Bisa kita buat seperti ini, kalian buat sendiri. Dan kalian tulis di sini sudut. Ini juga bisa kalian buat. Ini juga sudut. Jadi ada berapa sudut? 3 sudut. Titik sudut yang mana? Nah, yang ini titik sudutnya anak-anak semuanya. Paling lancip yang ini, bagian paling lancipnya. Ini titik sudut. Ini juga titik sudut. Nih, Pak Imron tandai. Nah, ini ya titik sudut. Sampingnya juga titik sudut ini. Ini juga titik sudut. Jadi ada berapa titik sudutnya? 3. 1, 2, 3. Selanjutnya, mana sih sisinya? Sisinya yang mana? Sisinya yang ini. Nah, ini adalah sisinya. 1, bawahnya ini termasuk juga sisi, ya. 2, sini juga 3. Kalau nggak ada sisi, nggak mungkin terbentuk bangun datar. Jadi bangun datar ini yang bentuknya segitiga terdiri dari berapa sisi? 1, 2, 3 sisi. Nih, Pak Imran tulis di sini. Pertama tadi persegi panjang. Banyak sisinya berapa? 4. Coba kita hitung ulang. 1, 2, 3, 4. Benar, ada 4 sisi. Banyak sudutnya ada 4. Kita hitung ulang juga. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita banyak titik sudut. Ada 4. Kita hitung ulang juga. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini persegi panjang memiliki sisi sebanyak 4. Kemudian banyak sudutnya 4 dan banyak titik sudutnya 4 juga. Selanjutnya, bangunan segitiga. Banyak sisinya berapa? 3. Coba kita hitung ulang. 1, 2, 3. Benar ya, ada 3. Selanjutnya, banyak sudut ada 3 juga. Coba kita hitung ulang. 1, 2, 3. Ada 3 juga ternyata sudutnya. Dan banyak titik sudutnya. Ada berapa titik sudut? Yang paling lancip ini berarti ya. 1, 2, 3. Ada 3 juga. Jadi kita tadi sudah belajar tentang sisi, sudut, dan titik sudut. Ya, kalian harus pahami nih yang mana sisi, yang mana sudut, dan titik sudut. Sekarang di sini ada contoh soal.
Ini lihat 1, 2, 3, 4. Ada di halaman 16 di buku tematik 2D yang kalian punya. Coba kalian tentukan nih yang mana sisinya, sudut, dan titik sudut ya. Nanti di ini aja difotokan, dikirim ke WA grup kelas kita ya. Pak Imron tunggu jawaban kalian. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Kita berdoa dulu sebelum selesai. Kita membaca surat Al-Asr. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.